sir kalimat tauhid dan 7 martabat la ilaha illallah. Setelah ruh menyatu dalam makam ubudiyah dan menyaksikan rububiyah secara batin, tibalah saatnya untuk menyingkap sir la ilaha illallah, rahasia terdalam dari kalimat tauhid yang agung itu. Kalimat ini bukan sekadar pernyataan lisan, tetapi jalan penciptaan, jalan keberadaan, dan jalan kembali ruh kepada Allah. Setiap ruh yang menempuh jalan makrifat sejati akan melewati 7 martabat atau lapisan kesadaran yang terkandung dalam kalimat tauhid ini, mulai dari lahir hingga ke dalam yang paling dalam, dari syariat hingga ke hakikat. Martabat pertama, syahadah syariat, lisan yang mengaku. Martabat ini adalah permulaan perjalanan tauhid. Ruh mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan sebagai bentuk pengakuan formal atas keesaan Allah, syarat pertama dalam masuknya seseorang ke dalam Islam. Namun dalam martabat ini, keimanan masih bersifat taklid, ikut-ikutan, dan belum menyentuh batin. Tauhid masih dipahami secara lahir, dan makna ilah Tuhan belum dijelaskan secara mendalam. Maka kebanyakan manusia terhenti pada martabat ini, bersyahadat tetapi belum makrifat. Martabat kedua, tauhid akli, akal yang menganalisa. Setelah mengucapkan, ruh menggunakan akalnya untuk merenungi dan memahami bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, bahwa semua berhala, baik berbentuk patung, benda, manusia, maupun nafsu adalah batil. Ia mulai melihat bukti-bukti keesaan Allah dalam penciptaan, sebagaimana disebut dalam surah Al-Baqarah, ayat 164. Inna fi khalqi lis-samawati wal-ardi wa ikhtilafil laili wal-nahar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Namun akal juga memiliki batas, ia tidak mampu menyentuh rasa tauhid, karena ia hanya melihat dari luar. Oleh karena itu, ruh harus melangkah ke martabat berikutnya. Martabat ketiga, tauhid zauqi, rasa yang menyentuh. Di sini, ruh mulai merasakan getaran la ilaha illallah dalam hati. Bukan hanya memahami keesaan Allah, tetapi merasakannya secara langsung dalam setiap nafas, dalam setiap gerakan, dalam kesendirian, dalam kelapangan dan kesempitan. Tauhid bukan lagi informasi, tapi pengalaman. Hati mulai hidup dalam zikir, napas mulai bertasbih, dan ruh mulai terbakar rindu. Zikir la ilaha illallah tidak hanya dibaca, tetapi menggetarkan seluruh keberadaan. Inilah makam zikir nafasiyah, di mana setiap tarikan napas adalah la ilaha, dan setiap hembusan adalah illallah. Martabat keempat, tauhid syuhudi, penyaksian hadir. Ruh yang telah merasakan tauhid akan masuk ke makam penyaksian. Ia tidak hanya tahu dan merasakan, tetapi menyaksikan Allah dalam segala sesuatu, sebagaimana dikatakan oleh para arifin, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qablahu wa ba'dahu wa ma'ahu. Tidaklah aku melihat sesuatu melainkan aku melihat Allah sebelumnya, sesudahnya, dan bersamanya. Ruh menyaksikan bahwa setiap makhluk adalah tajalli, manifestasi dari kekuasaan Allah. Ia melihat Allah dalam cahaya matahari, dalam air yang menetes, dalam napas yang berhembus, dalam tatapan anak kecil, bahkan dalam musibah dan kematian. Inilah penyaksian yang menggetarkan dan menghidupkan kalbu. Martabat kelima, tauhid fana, sirna dari selainnya. Ketika penyaksian telah mencapai puncaknya, ruh akan terbakar oleh kehadirannya. Ia tidak lagi sanggup melihat selain Allah. Ia fana, sirna dari makhluk, sirna dari dirinya, sirna dari amal, sirna dari kehendak, bahkan dari keinginan untuk sampai. Inilah makam yang digambarkan oleh para wali sebagai lenyapnya aku, sebagaimana Musa alaihissalam pingsan ketika menyaksikan tajalli Tuhan di gunung, surah Al-A'raf ayat 143. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqan. Artinya, ketika Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dia menjadikannya hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Dalam maqam ini, la ilaha illallah tidak lagi dilafazkan dengan mulut, tetapi bergema dalam seluruh wujud. Ruh menjadi sepi dari selain Allah. Martabat kinam, tauhid baka, hidup dalam Allah. Setelah fana, ruh tidak hilang, tetapi dibangkitkan kembali dalam keadaan baru. Ruh seperti ini hidup bukan sebagai dirinya, tetapi sebagai cermin dari cahaya Allah. Ia bukan Allah, tetapi Allah tampak dalam akhlaknya, tindakannya, dan rahmatnya. Inilah makam baka,
di mana ruh kembali kepada makhluk tetapi dalam keadaan menyatu dengan kehendak ilahi. Ia menjadi insan kamil. Ia menjadi pelayan bagi semua makhluk, karena ia telah menyaksikan bahwa semua makhluk adalah titipan Tuhan. Ia tidak berkata, "Aku berbuat baik," tetapi berkata, "Allah meminjam tanganku untuk melayani makhluknya." Martabat ketujuh, Tauhid Hakiki. Tiada selain Allah. Inilah puncak seluruh perjalanan ruh. Ia menyaksikan tiada yang wujud kecuali Allah, bukan hanya secara batin, tetapi juga secara realitas maknawi. Semua selain Allah adalah majas, kiasan, bayang-bayang, cermin, ilusi, sebagaimana bayangan di air yang terlihat tetapi tidak punya wujud sendiri. Maka la ilaha illallah menjadi kebenaran absolut yang menegaskan bahwa seluruh keberadaan ini hanya satu, Allah. Inilah yang difirmankan Allah dalam surah Al-Kashash ayat 88. Kullu sya'in halikun illa wajhahu. Artinya, segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Maqam ini hanya bisa disentuh oleh ruh yang telah mati sebelum mati, yang telah memutus semua ikatan, yang telah membersihkan dirinya dari segala kehendak, dan telah menempuh jalan tauhid dengan cinta, derita, dan pengosongan mutlak. Ruh semacam ini tidak bisa dijelaskan dengan kata, karena telah menjadi rahasia Allah di bumi. Ia seperti pohon yang meneduhkan tanpa berbicara, seperti cahaya yang menerangi tanpa mengklaim, seperti udara yang memberi napas tetapi tidak pernah terlihat. Sirul Asrar, rahasia dari segala rahasia dalam titik tauhid. Setelah ruh menapaki 7 martabat, la ilaha illallah, dan mengalami perjalanan dari syariat menuju hakikat, dari zahir menuju batin, dari wujud menuju kefanaan, maka tibalah ia pada makam terakhir, Sirul Asrar, rahasia dari segala rahasia. Ini bukan lagi makam ilmu, bukan lagi makam rasa, melainkan makam keheningan mutlak, tempat di mana tidak ada lagi penjelasan, tidak ada lagi nama, tidak ada lagi bentuk. Ruh berada dalam lingkaran makrifah tertinggi, bukan dengan melihat, bukan dengan mendengar, tetapi dengan menjadi tidak ada, Adam, di hadapan Allah yang Maha Adasu. Sirul Asrar, bukan yang tampak tapi yang lenyap. Sirul Asrar bukanlah sesuatu yang bisa dicari sebagaimana seseorang mencari benda. Ia bukan cahaya yang disorot, bukan pula suara yang terdengar. Ia terlebih rahasia Allah yang diletakkan dalam ruh dan hanya terbuka setelah seluruh pintu telah ditutup, setelah semua makam telah ditanggalkan. Sebagaimana disebut oleh Imam Al-Junaid, makrifat bukan dengan banyak ilmu, tapi dengan cahaya yang ditanamkan oleh Allah dalam hati. Sirul Asrar adalah satu titik hakikat dari kalimat La ilaha illallah, titik yang tidak berbunyi, tidak terlihat, dan tidak terlukis. Ia adalah titik kosong setelah huruf-huruf dibaca. Ia adalah ruang sunyi di antara dua tarikan napas. Ia adalah kesadaran murni, di mana tidak ada aku, tidak ada dunia, tidak ada makam, tidak ada Tuhan sebagai objek. Yang ada hanyalah Dia, yang tidak bisa dikatakan Dia, karena untuk menyebutnya pun engkau sudah jatuh dalam bentuk dua. Penyaksian sir, aku bukan aku, engkau adalah segalanya. Ruh yang sampai pada makam Sirul Asrar akan mengalami penyaksian yang sangat halus dan menghancurkan. Ia menyaksikan bahwa semua perjalanan spiritual sebelumnya, ilmu, makam, rasa, zikir, makrifat, bahkan Nur Muhammad, semuanya adalah tangga. Dan sekarang ia bukan di tangga lagi, tapi di ruang tanpa bentuk. Di sini ruh berkata dengan hatinya, bukan lisannya. Wahai Allah, kini aku sadar bahwa semua tentangku adalah Engkau. Aku tidak punya apa-apa, bahkan kefanaanku pun bukan milikku. Engkau yang meniadakan, Engkau yang memperlihatkan, Engkau yang mencintai, Engkau yang kembali pada dirimu sendiri. Ia telah menghayati sepenuhnya ayat Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 156. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kami kembali. Tetapi tafsirnya kini bukan hanya tentang kematian jasmani, melainkan tentang ruh yang telah kembali sebelum mati, tentang lenyapnya semua pengakuan dan keberadaan kecuali Allah semata. 3. Sir dan zikir nafas, kunci kesadaran yang tidak terucap. Zikir la ilaha illallah yang dilatih dalam napas, disebut zikir nafas, menjadi gerbang menuju Sirul Asrar. Zikir ini bukan dengan lisan, bukan dengan suara, tetapi dengan kesadaran yang melebur dalam irama hidup. Setiap tarikan napas adalah pengingkaran terhadap wujud selain Allah, la ilaha.
Dan setiap hembusan adalah penetapan Allah semata, illallah. Ketika zikir ini telah menyatu dengan denyut jantung, mengalir dalam darah, dan hidup dalam pandangan mata, maka tidak ada satu detik pun dalam hidupnya kecuali dalam penyaksian tauhid. Zikir ini adalah warisan para wali, para nabi, dan para arif billah. Inilah zikir yang tidak dapat dilihat oleh makhluk, dan tidak dapat dibohongi oleh setan, karena dia tidak lahir dari lisan, tetapi lahir dari napas yang hidup darinya. Bahkan ketika tidur, ruh tetap bertasbih. Bahkan dalam diam, ruh tetap menyebutnya. Zikir nafas ini memurnikan ruh dari suara batin, dari kehendak tersembunyi, dari rasa memiliki, hingga akhirnya seluruh keberadaan menjadi diam. Dan dalam diam itu, Allah menyapa langsung. Part makna sir tauhid dalam ketiadaan. Tauhid pada makam ini bukan berarti mengesahkan Allah dalam ucapan, tapi menyaksikan bahwa tidak ada yang wujud selain Allah, dan menyadari bahwa bahkan kalimat itu pun terlalu berat untuk diucap, karena mengandung dua entitas. Maka ruh diam, ruh pasrah, ruh tunduk, ruh menyatu dalam keheningan Allah. Sebagaimana disebut dalam hadis qudsi yang agung, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, dan aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku." Kini perbendaharaan itu bukan lagi di luar, tapi ada di dalam sir ruhmu sendiri. Ruh menyadari bahwa seluruh perjalanan ini, dari takdir, kehidupan, suluk, zikir, makrifat, bukan untuk melihat Allah, tetapi untuk menyadari bahwa tiada lain yang pernah ada selain Allah, dan diri kita hanyalah saksi atas kemahaesaannya yang tak pernah membutuhkan saksi. 5. Penutup, diamlah, maka engkau akan mendengar. Ruh yang telah sampai di makam Sirul Asrar akan diam, bukan karena tidak tahu, tetapi karena tahu bahwa semua yang dikatakan akan membatasi Allah. Ia berhenti dari menjelaskan karena penjelasan adalah tirai. Ia berhenti dari mengaku tahu karena pengetahuan hanyalah bayangan dari cahayanya. Ia tidak mengaku sebagai sufi, arif, mursyid, ataupun yang dekat dengan Allah. Bahkan ia malu jika disebut hamba. Yohanes Ngam menjadi tak terlihat di antara yang terlihat, menjadi angin yang tak terdengar, menjadi cahaya tanpa nama. Inilah makam terakhir dalam suluk rohani. Setelah ini, tidak ada perjalanan ke depan, hanya ke dalam. Ruh menyatu dengan kehendak ilahi, tidak meninggalkan dunia, tetapi menjadi jembatan antara langit dan bumi, membawa rahmat bagi siapapun yang didekatinya, menjadi peneduh jiwa-jiwa yang kehausan. Sebab pada akhirnya, makna ruh adalah rahasia, dan rahasia adalah Allah.